Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, channel Bang Demon yang akan membahas berbagai kisah cerita yang menarik, unik, misterius, dan sadis. Pada kesempatan kali ini nih cuy, Bang Demon akan membahas sebuah kasus yang sangat menggemparkan yang terjadi pada tahun 1980-an di Jepang yang menimpa seorang gadis yang bernama Junko Furuta, di mana Junko Furuta ini cuy diculik oleh 4 orang remaja yang berumur 18 tahun, 17 tahun, dan 16 tahun, kemudian disekap selama 44 hari, kemudian disiksa, diperkosa, hingga akhirnya meninggal dunia, dan kemudian jasadnya dicor dan dibuang. Dan bagaimana kisah dari kematian Junko Furuta ini cuy? Tanpa berpanjang lebar dan lalalele, kita langsung saja saksikan ceritanya. Seperti biasa nih cuy, kita akan memulai dengan pembahasan sosok dari korbannya, yakni Junko Furuta nih cuy. Untuk diketahui, Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1971 dan dibesarkan di Misato, prefektur Saitama, Jepang. Dan di mana di sana ia tinggal bersama orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan juga adik laki-lakinya nih cuy. Ketika kejadian itu terjadi nih cuy, si Junko Furuta ini masih berusia 17 tahun dan saat itu sedang duduk di bangku kelas 3 SMA Yashio Minami. Dan selain bersekolah nih cuy, ia juga bekerja paruh waktu di pabrik cetakan plastik mulai bulan Oktober tahun 1988, di mana ia menabung untuk rencana kelulusannya. Furuta ini juga menerima pekerjaan di sebuah pengecer elektronik, di mana ia berencana untuk bekerja setelah lulus sekolah di sana. Dan di sekolah nih cuy, Furuta sangat disukai oleh teman sekelas dan juga gurunya, karena dikenal sebagai seseorang yang cukup pandai dengan nilai yang tinggi dan hampir tidak pernah absen atau hampir tidak pernah bolos nih cuy. Dan menurut teman-teman dari Furuta, ia memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi cuy. Akan tetapi nih cuy, apa yang ia cita-citakan itu tidak pernah terwujud nih cuy, karena si Furuta ini menjadi korban penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan cuy. Si Furuta menjadi korban pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan pada akhir tahun 1980-an. Selama 44 hari ia disiksa. Kasus pembunuhannya ini dinamai kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus semen, karena jenazahnya ditemukan dalam sebuah drum beton yang diisi dengan 208 liter semen cuy. Kejahatan tersebut dilakukan oleh 4 orang remaja laki-laki cuy, di mana masing-masing bernama Hiroshi Miyano yang saat itu berumur 18 tahun, kemudian ada Jo Ogura yang saat itu berusia 17 tahun, kemudian Shinji Minato yang masih berusia 16 tahun, dan satu lagi bernama Yasushi Watanabe yang berusia 17 tahun cuy. Dan peristiwa ini mengejutkan seluruh dunia dan dikatakan sebagai kasus kriminalitas remaja terburuk dan paling sadis sepanjang sejarah Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Miyano yang merupakan salah satu pelaku atau dalang dari pembunuhan ini telah merencanakan untuk menculik Furuta bersama ketiga rekannya. Hal ini dilatar belakangi dikarenakan Miyano ditolak cintanya oleh Furuta cuy. Dan pada malam
tanggal 25 November tahun 1988, Miyano dan Minato, dua orang yang terlibat dalam kasus ini, berkeliling di kota Misato menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk merampok nih cuy. Karena untuk diketahui cuy, keempat pelaku ini adalah remaja yang putus sekolah dan seringkali melakukan aksi kriminalitas, termasuk pencurian, perampokan, bahkan melakukan pemerkosaan cuy. Nah, saat ia berkeliling nih cuy menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk merampok, tiba-tiba ia melihat Furuta yang sedang menaiki sepeda seorang diri. Dan saat itu Furuta memang baru pulang dari pekerjaan paruh waktunya cuy. Kemudian nih cuy, si Minato mendekati Furuta, kemudian menendang sepedanya hingga Furuta pun jatuh. Setelah melihat Furuta jatuh cuy, Minato kemudian pergi. Lalu datanglah orang yang menganggap dirinya seorang pahlawan, seolah-olah menjadi pahlawan cuy. Namanya adalah Miyano. Miyano ini adalah dalang dari semua ini. Dia mendekati si Furuta, kemudian pura-pura menolongnya cuy. Dan saat mendekati Furuta itu, si Miyano menawarkan untuk mengantarkannya pulang cuy. Karena tidak curiga nih, si Furuta pun kemudian mengikutinya. Dan ternyata nih cuy, Miyano membawa Furuta ke sebuah gedung terdekat dan di sana ia pun mengancam Furuta. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Yakuza dan mengatakan bahwa ia akan mengampuni jika si Furuta ini mengikuti kemauan dari Miyano. Karena diancam nih cuy, si Furuta pun mengikuti apa yang diminta oleh Miyano. Dan akhirnya si Miyano membawa Furuta dengan menaiki taksi ke sebuah hotel di Adachi, di mana di tempat itulah si Furuta ini diperkosa oleh Miyano. Dan tidak selesai sampai di sana. Pada dini hari, tepatnya tanggal 26 November tahun 1988 nih cuy, setelah melakukan aksi bejatnya di hotel, ia kemudian mengajaknya ke taman yang berada dekat dengan hotel. Dan di sana temannya atau 3 orang temannya tersebut yakni Ogura, Minato, dan Watanabe sedang menunggunya di sana. Dan kembali lagi nih, si Miyano mengancam Furuta bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia mencoba melarikan diri. Dan hal ini pun membuat si Furuta semakin takut cuy, dan akhirnya tunduk kepada Miyano. 4 pemuda tersebut kemudian menculik Furuta, di mana ia membawa Furuta ke sebuah rumah di distrik Ayase Adachi, Tokyo, yang merupakan milik orang tua salah satu pelaku pembunuhan yang berusia 17 tahun bernama Jo Ogura. Dan di tempat itulah cuy, si Furuta ini disekap selama 44 hari dengan diperkosa, disiksa. Selanjutnya cuy, pada 27 November tahun 1988 nih, orang tua si Furuta yang terus menunggu kedatangan anaknya akhirnya memutuskan melaporkan ke polisi bahwa anaknya tidak pulang ke rumah alias menghilang. Akan tetapi nih cuy, 4 orang pelaku ini untuk mencegah adanya penyelidikan lebih lanjut meminta Furuta menelpon ibunya sebanyak 3 kali untuk meyakinkan keluarganya bahwa si Furuta ini telah melarikan diri dari rumah, akan tetapi kondisinya sedang baik-baik saja atau aman dan tinggal bersama teman-temannya cuy. Dan kemudian pada malam hari tanggal 28 November tahun 1988, Miyano bersama temannya yakni Nakamura dan Ihara memperkaos
Furuta secara beramai-ramai cuy. Dan setelah itu Miyano mencukur rambut kemaluan dari Furuta dengan menggunakan pisau cukur. Selain itu, ia juga menggunakan korek api untuk membakar area vitalnya cuy. Bayangkan cuy, remaja-remaja Badung ini melakukan kejahatan penyiksaan yang sadis cuy. Saat itu dalam siksaan tersebut cuy, si Furuta mencoba melarikan diri, akan tetapi ia berhasil ditangkap cuy. Dan akhirnya 3 orang pelaku dari 4 orang pelaku tersebut merasa kesal dan berulang kali memukul wajah Furuta. Dan Miyano yang merupakan otak dari kejahatan itu membakar pergelangan kakinya menggunakan korek api cuy. Benar-benar pemuda atau remaja Badung yang bajingan cuy. Kemudian mereka juga memaksa si Furuta ini menari mengikuti alunan musik yang diputar oleh para remaja Badung ini sambil telanjang cuy. Furuta juga dipaksa untuk melakukan masturbasi di depan mereka nih cuy. Tak hanya penyiksaan itu yang diterima cuy. Si Furuta ini kemudian diminta untuk berdiri di balkon pada saat tengah malam menggunakan pakaian yang minimalis cuy. Kemudian Furuta dipaksa untuk memasukkan benda-benda aneh ke lubang vagina dan lubang anusnya cuy, termasuk memasukkan batang logam dan juga botol. Tak hanya itu, mereka juga memaksa si Furuta untuk meminum alkohol, susu dan air dalam jumlah besar. Kemudian mereka juga menyuruh Furuta merokok 2 batang sekaligus cuy. Dan menyuruhnya menghirup asap pengencer cat cuy. Furuta nih juga dipaksa untuk meminum air kencingnya sendiri dan dipaksa untuk memakan kecoak cuy. Ini benar-benar sadis, sangat-sangat di luar nurul dan di luar akal sehat manusia cuy. Sudah gila nih orang-orang. Kemudian nih cuy, dalam satu adegan kekerasan yang dilakukan pada pertengahan bulan, si Furuta dipukuli oleh kelompok tersebut dengan dalih bahwa Miyano menginjak genangan air kencing dari Furuta yang tumpah atau berceceran cuy. Dan setelah itu kelompok ini juga membakar paha dan tangan si Furuta beberapa kali dengan menggunakan korek api cuy. Dan sejak saat itu nih cuy, Furuta sudah tak kuat lagi menahan siksaan yang diterimanya bertubi-tubi dan berulang-ulang cuy. Dan kepada penculik itu cuy, si Furuta kemudian memohon-mohon agar nyawanya segera diakhiri, agar ia tidak merasakan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa nih cuy. Si Furuta itu terus memohon-mohon karena ia memang benar-benar tidak sanggup lagi cuy dengan siksaan yang bertubi-tubi yang ia terima nih cuy. Bahkan nih cuy, saat itu Furuta sudah mengalami kekurangan gizi yang ekstrim atau parah cuy. Hal ini dikarenakan si Furuta hanya diberikan sedikit makanan cuy. Dan akhirnya si Furuta pun hanya diberi sedikit susu. Karena luka bakar yang ia alami, ia tidak bisa pergi ke toilet yang berada di lantai bawah cuy. Dan setelah itu ia pun harus terbaring di lantai ruangan dalam kondisi fisik dan mental yang sangat-sangat lemah nih cuy. Penampilannya pun kini berubah sangat drastis karena ia mengalami pemukulan berulang kali, wajahnya menjadi bengkak sehingga ia sulit untuk dikenali dan luka-luka yang terinfeksi sudah mulai mengeluarkan bau cuy.
Dan setelah 44 hari nih si Furuta mengalami siksaan cuy. Ia pun benar-benar tidak sanggup lagi cuy. Dan akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya dikarenakan luka parah akibat kekerasan yang dideritanya nih cuy. Kemudian salah satu pelaku yang bernama Minato lalu menelepon teman-temannya untuk memberitahukan bahwa si Furuta ini sudah meninggal. Akhirnya 4 orang pelaku ini datang ke lokasi tersebut dan menyaksikan atau melihat kematian si Furuta. Karena mereka takut kejahatannya ini terbongkar, pemuda-pemuda Badung tersebut kemudian membungkus mayat Furuta dengan selimut dan kemudian memasukkannya ke dalam koper besar. Lalu mereka memasukkan tas tersebut ke dalam sebuah drum logam yang besar. Dan setelah itu, mereka memasukkan semen basah alias mengecor jenazah si Furuta ini di dalam tong atau di dalam drum besar itu cuy. Kemudian nih cuy, pada tanggal 5 Januari tahun 1989, sekitar pukul 8 malam waktu setempat, keempat pemuda Badung tersebut kemudian pergi ke sebuah lahan kosong yang berada di dekat lokasi konstruksi di kawasan Pulau Wakasu di kota Tokyo dan membuang drum yang berisi mayat Furuta tersebut cuy. Akhirnya nih cuy, pada tanggal 29 Maret tahun 1989 atau hampir 3 bulan setelah jenazah dari Furuta ini dibuang oleh keempat pelaku pembunuhan tersebut, barulah jenazahnya ditemukan oleh salah satu pekerja konstruksi yang ada di sana dalam sebuah drum dengan kondisi yang sangat mengenaskan cuy. Dan akhirnya nih cuy, penemuan jenazah tersebut dilaporkan ke kantor polisi setempat dan polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pengejaran kepada para pelaku. Akhirnya keempat pelaku itu pun ditangkap cuy. Dan setelah ditangkap cuy, terungkaplah jika keempat pelaku tersebut merupakan bagian dari anggota Yakuza berpangkat rendah cuy atau disebut Chinpira yang melakukan berbagai jenis kejahatan mulai dari pencurian, perampokan hingga pemerkosaan cuy. Diketahui juga cuy bahwa keempat pemuda yang melakukan pembunuhan tersebut merupakan remaja yang putus sekolah pada musim panas tahun 1988 cuy. Setelah mereka putus sekolah, mereka pun sering nongkrong dengan menggunakan rumah keluarga Minato di kawasan Adachi, Tokyo sebagai markas mereka. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1988, keempat remaja ini mulai terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk pencurian yang meliputi perampasan dompet dan juga pencurian mobil, lalu terlibat penyerangan hingga pemerkosaan cuy. Diketahui pada tanggal 8 November tahun 1988, keempat remaja tersebut menculik seorang wanita berusia 19 tahun di kawasan Adachi dan mereka kemudian memperkaos perempuan tersebut secara beramai-ramai di sebuah hotel yang berada di sana. Tak hanya itu nih cuy, pada tanggal 27 Desember tahun 1988 dan saat itu Furuta juga sedang disekap oleh mereka. Kelompok ini juga menculik seorang wanita berusia 19 tahun dan juga memperkaosnya cuy. Benar-benar pemuda yang kurang ajar cuy. Dan awalnya nih cuy, selama menjalani proses di pengadilan menyembunyikan identitas keempat remaja Badung ini cuy dengan alasan mereka masih berusia di bawah 20 tahun cuy. Akan tetapi nih cuy, seorang jurnalis dari tabloid Sukan Bunsun
mengungkap secara gamblang keempat identitas remaja tersebut. Alasannya bahwa terdakwa atau keempat pelaku tersebut tidak pantas untuk ditegakkan hak anonimitasnya karena mengingat sadisnya perbuatan yang dilakukannya cuy. Dan pada bulan Juli tahun 1990, keempat pelaku tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Distrik Tokyo atas penculikan dengan tujuan penyerangan seksual, pengurungan, pemerkosaan, penyerangan, pembunuhan, dan penelantaran mayat. Akan tetapi keempatnya kemudian mengajukan banding pada bulan Juli tahun 1991 dan akhirnya 3 orang dijatuhi hukuman lebih lama oleh pengadilan tinggi di Tokyo cuy. Adapun rincian dari vonis kepada keempat pelaku adalah untuk Hiroshi Miyano yang merupakan otak dari pembunuhan ini. Awalnya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Akan tetapi saat mengajukan banding cuy, ia kembali dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atau diperberat cuy. Dan ini merupakan hukuman yang paling lama yang biasanya diberikan di Jepang selain penjara seumur hidup. Untuk mencoba memperingan hukuman ini nih cuy, orang tua dari Miyano sampai menjual rumah keluarga mereka dan membayar orang tua Furuta sebesar 50 juta yuan sebagai kompensasi, yang mana itu dilakukan untuk membela putra mereka, akan tetapi itu tak berdampak apapun. Kemudian nih cuy, si Miyano ini dibebaskan pada tahun 2009 dan saat bebas tersebut ia mengubah nama belakangnya menjadi Yokoyama. Akan tetapi nih cuy, ia kembali terlibat kasus dan pada tahun 2013 Miyano ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan bank dan melakukan panggilan telepon palsu. Akan tetapi nih cuy, saat itu ia tak mengakui perbuatannya dan tidak dikenakan tuntutan lagi cuy. Sementara itu cuy, pelaku kedua Jo Ogura dijatuhi hukuman 5 hingga 10 tahun penjara dan dia dibebaskan pada tahun 1999. Saat dibebaskan tersebut, ia mengubah nama belakangnya menjadi Kamisaku dan akhirnya ia bekerja di bidang TI setelah dibebaskan. Akan tetapi ia kemudian malah kembali melakukan kejahatan terorganisir setelah masa lalunya tersebut diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Di tahun 2004, Ogura ditangkap karena menyerang Takatoshi Isono yang menurutnya merebut pacarnya. Ogura mendorong Isono ke bagasi mobil dan membawanya ke bar ibunya di Misato, dan di sanalah ia melakukan penyerangan atau menghajar si Isono ini selama 4 jam cuy. Ogura akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kejahatan tersebut dan ia dibebaskan pada tahun 2009 atau berbarengan dengan bebasnya si Miyano ini cuy. Sementara itu, pelaku yang ketiga, Shinji Minato, awalnya dijatuhi hukuman 5 hingga 6 tahun penjara di cuy, dan kembali ia dijatuhi hukuman 5 hingga 9 tahun. Ia pun dibebaskan pada tahun 1998 dan ia tinggal bersama ibunya. Dan pada tahun 2018 nih cuy, Minato yang saat itu masih menganggur cuy, ditangkap karena dicurigai melakukan percobaan pembunuhan setelah memukul bahu seorang pria berusia 32 tahun dengan tongkat logam dan menyayat lehernya dengan pisau di jalan di Kawaguchi, Saitama, Jepang cuy. Hal yang melatar belakanginya karena perselisihan mengenai tempat parkir kendaraan cuy. Di tahun 2019, si Minato ini kemudian divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Akan tetapi ditangguhkan dengan masa percobaan
selama 3 bulan cuy. Dan untuk pelaku terakhir yakni Yasushi Watanabe, awalnya dijatuhi hukuman 3 hingga 4 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 5 hingga 7 tahun setelah melakukan banding. Ia selanjutnya melakukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung Jepang, namun bandingnya ditolak pada bulan Juli tahun 1992. Ia kemudian dibebaskan pada tahun 1996 dan meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal bersama ibunya cuy. Sementara itu, untuk jenazah dari Furuta sendiri dimakamkan pada tanggal 2 April tahun 1989. Dalam upacara pemakaman tersebut, salah satu temannya menyampaikan pidato yang ditulis oleh teman-teman SMA sekelasnya dan dengan bunyi yang sangat-sangat menyedihkan dan mengharukan cuy. Dan ketika waktunya wisuda nih cuy, karena si Furuta ini sudah kelas 3 cuy, kepala sekolah memberikan atau menyerahkan ijazah dari Furuta ini kepada orang tuanya cuy. Dan ijazah tersebut diserahkannya di Wakasu, di mana tempat tersebut adalah lokasi ditemukannya jenazah dari Furuta, yang kini lokasi tersebut sudah menjadi kawasan industri cuy. Itulah pembahasan singkat tentang kejadian penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan sadis yang menimpa seorang remaja wanita yang bernama Junko Furuta tahun 1988 di Jepang, dengan pelaku 4 orang remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun cuy, dengan kisah yang sangat dan benar-benar sadis. Jangan lewatkan kisah atau pembahasan lainnya yang lebih menarik, lebih menegangkan, lebih sadis, dan lebih menyeramkan hanya di channel Bang Demon. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.